Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy rajim, bismillahirrahmanirrahim, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah, al-ayah. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah bertemu lagi pada acara Hamba Tersesat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga kita, terutama pada anak-anak perempuan kita, yaitu tentang menutup aurat. Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diperintahkan oleh Allah, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali dan atau sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat dalam surat Al-Ahzab ini, di antara tujuan dari orang perempuan untuk memakai jilbab yang pertama adalah untuk lebih dikenali, agar kita dikenali, oh inilah muslim, inilah muslimah ya. Dengan orang melihat bahwa dia seorang muslimah dengan jilbab, itu adalah satu identitas bahwa dia ini sedang menjalankan agamanya. Biasanya orang yang sudah ingat dengan Tuhannya, maka kemungkinan kecil orang itu melakukan satu keburukan. Maka sama seperti ketika setan itu minta atau bersumpah kepada Allah, ya Allah, saya boleh dikeluarkan dari surga karena tidak mau hormat atau bersujud kepada Nabi Adam. Tapi ingat ya Allah, saya akan menggoda anak cucu Nabi Adam sampai semuanya semaksimal mungkin bisa saya giring semuanya masuk neraka. Apa yang Allah sampaikan kepada setan pada saat itu? Engkau bisa menggoda semua manusia, tapi ada satu jenis manusia yang tidak akan pernah bisa engkau goda. Siapa itu? Mereka yang selalu ingat kepada aku. Maka artinya apa? Orang yang ketika ingat kepada Allah, kepada Tuhannya, maka dia tidak akan bisa melakukan keburukan-keburukan. Satu contoh, tidak ada ceritanya orang yang mau mencuri itu baca Yasin dulu ya. Orang yang mau berzina kemudian berdoa dulu ya. Coba yang pacaran itu yang biasanya ayo kita pergi ya, kemudian apa, kita mau pacaran, ayo doa dulu, Allahumma ya, doanya apa, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, supaya selamat dalam perzinahan. Itu enggak ada ya. Maka disinilah akan yang mendudukan identitas. Ketika seseorang itu sudah identitasnya jelas, maka seseorang itu akan menjadi apa, tidak terganggu ya. Gangguannya pun kalaupun diganggu itu pasti masih dalam batas-batas yang normal.
Ketika seseorang pakai jilbab, mungkin orang akan ingat kepada Tuhannya. Kalaupun dia terpaksa mengganggu, paling gangguannya adalah cukup dengan bacaan Assalamualaikum, ya, dan seterusnya. Maka ketika seseorang itu sudah melepas jilbabnya, ketika seseorang itu sudah memakai atau membuka auratnya, beda, maka orang itu tidak mungkin ingat Tuhannya. Dan ketika orang sudah tidak ingat Tuhannya, maka apa yang terjadi? Keburukan-keburukan itu akan sampai dan mendekat kepada dirinya. Dan inilah fungsi daripada jilbab itu. Bukan hanya sekedar penutup, tapi ingin menyelamatkan, ya, wanita itu dan menempatkan wanita itu lebih terhormat. Maka dulu itu jilbab itu sebagai pertanda, inilah wanita terhormat, dan yang nggak pakai jilbab itu adalah para budak, ya, dan mereka itu tidak pakai jilbab. Dan inilah Allah menempatkan mereka, menempatkan pada perempuan itu kepada tempat yang paling terhormat. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian dalam surat An-Nur ayat 31 atau dalam surat A'raf ayat 26, itu jilbab itu adalah sebagai penghias diri, ya, untuk menghiasi diri, untuk menutup. Tetapi di situ dilanjutkan bahwa pakaian takwa itu lebih baik, ya, dan pakaian takwa itu yang lebih menyelamatkan. Maka disinilah tadi balik lagi bahwa jilbab itu adalah di samping bukan hanya sebagai penutup saja, tapi merupakan sebuah identitas. Maka identitas kita itu, maka orang lain akan menghormati kita, akan menempatkan kita pada identitas yang sudah kita miliki. Maka disinilah perlunya bahwa identitas itu perlu, ya. Makanya dalam Islam itu udkhulu fis-silmi kafah. Ketika jadi orang Islam itu jadi orang Islam yang jelas, ya. Jangan sampai nanti ada gak jilbaban, gak apa-apa, yang penting sholat dan seterusnya, ya. Baik, sebelum kita akhir nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Saya, Pak. Ya. Maaf Pak, izin bertanya. Jadi, apakah ada ruang bagi perempuan dalam Islam untuk diperbolehkannya tidak memakai hijab dalam kondisi tertentu, misalnya dalam konteks pekerjaan atau pendidikan dan juga sebagainya, Pak? Oke. Islam itu agama yang solutif, agama yang selalu ada solusinya, ya. Kalau dalam waktu-waktu tertentu itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur itu ada satu waktu atau satu tempat di mana seseorang itu boleh membuka jilbabnya. Satu di depan orang tuanya, keluarganya, ya, atau di depan pasangan sahnya, atau di depan anak-anaknya yang masih kecil, ya. Itu diperbolehkan, ya. Kemudian bagaimana dengan satu misal, ya, kita ini yang biasanya sering kali terjadi itu adalah ketika foto yang ada di ijazah itu. Mengapa foto dalam ijazah itu diharapkan semuanya kelihatan, hampir semua kepala itu kelihatan. Dia ini telinganya ini ada apa enggak, ya, telinganya lengkap atau enggak. Maka diharapkan seseorang itu secara utuh, identitasnya itu utuh di situ. Tapi ada kan sebagian nggak boleh, membuka aurat dimanapun tidak boleh. Maka foto saja akhirnya dipermasalahkan, ya. Ketika dimintai foto yang tidak berjilbab untuk ijazahnya, mereka nggak mau. Untuk rapotnya mereka nggak mau. Dia kekeh, ya, bahwa dimanapun mereka itu harus pakai jilbab, ya. Maka disinilah ada ruang-ruang tertentu. Kapan kita ini dibutuhkan? Kemudian kalau kita ini buat paspor, kemudian yang itu pakai jilbab tidak diketahui dan nggak bisa, kemudian dia kekeh untuk tidak membuka jilbabnya ketika foto itu, ya risikonya apa? Risikonya kita nggak bisa bepergian ke tempat yang kita inginkan. Maka disitulah ada ruang-ruang tertentu, ya, yang kita terpaksa harus membuka jilbab itu, ya, dengan nawa itu bahwa tidak ada jalan lain, ya, kecuali kita harus membuka jilbab itu. Ketika hanya sebatas apa? Sebatas kepala saja untuk foto misalnya dan yang lainnya.
ya. Jadi ada ruang-ruang tertentu yang kita diperbolehkan ketika kita ini di dalam keadaan yang sangat-sangat dibutuhkan, ya. Apabila itu dia tidak dikerjakan, sama seperti ketika kita ini ada dalam satu pekerjaan yang tidak bekerja, yang bekerja di sini wajib tidak boleh pakai jilbab. Saya pernah bertanya kepada salah satu yang punya perusahaan itu, kenapa mereka melarang? Bukankah mereka baik pakai jilbab dan seterusnya? Ya, apa jawabannya? Pak, kita ingin membangun kebersamaan, ya, kita ingin membangun kesetaraan. Tidak ada identitas agama di sini, sehingga mereka saling bertoleransi untuk pekerjaan masing-masing. Agama tidak dibawa dalam perusahaan ini. Itu satu alasan, ya. Dan apabila kita ngotot untuk tidak itu, ya, maka jangan bekerja di situ. Maka ada satu solusi. Bagaimana dia ini? Pekerjaan ini wanita semuanya, ya. Di kantor itu hampir semuanya wanita. Boleh dia tidak memakai jilbab. Kemudian kalau pulang dia pakai jilbab lagi. Ada orang yang ngotot juga ketika di perusahaan itu dia nggak mau, akhirnya dia keluar, ya, dia keluar dari perusahaan itu. Maka kita harus pandai-pandai, ya, pandai-pandai. Apakah ada ruang untuk membuka itu? Ada, ya, sesuai dengan kondisinya. Dan inilah Islam, ya. Mungkin ada yang lain, ya. Baik, nanti bisa dibuka dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya. Allah memerintahkan di situ. Ada wajah lebih bihinna tadi yang sudah kami bacakan, ya. Hendaklah engkau menyuruh istri-istrimu untuk memakai jilbab. Dan istri-istri bagi orang-orang mukmin untuk memakai jilbab itu. Tujuannya apa? Di antaranya adalah supaya mereka itu lebih dikenali, ya. Dan lebih tidak diganggu. Mereka akan lebih terhormat di hadapan orang-orang yang bertemu dengannya. Kemudian dilihat lagi dalam surat Al-A'raf ayat 26 dan surat An-Nur ayat 31. Disitulah Allah memerintahkan itu. Tujuan akhirnya tidak lain adalah untuk memuliakan wanita itu sendiri dari goda-godaan yang tidak diinginkan. Karena pelecehan seksual itu tidak dimulai dari laki-laki, tapi dimulai dari perempuan itu yang dia menawarkan diri secara tidak langsung untuk dinikmati. Ketika seseorang itu atau perempuan itu bisa menjaga kehormatannya, maka Allah juga pasti akan menjaga kehormatannya. Jadi itulah dalil-dalil yang Allah berikan ketika Allah memberikan sesuatu, dan Allah di situ akan menyatakan bahwa setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah pasti ada goalnya, ada tujuan akhirnya. Ketika Allah memerintahkan seseorang itu memakai jilbab, maka tujuan akhirnya adalah supaya terhormat dan supaya dia tidak diganggu. Ketika seseorang itu sudah melaksanakan ini, pasti Allah akan memberikan, ya, pasti Allah akan memberikan dua hal ini. Apa itu? Dia akan jadi wanita yang terhormat dengan pakaian sesuai dengan yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah, dan yang kedua, dia akan dijauhkan dari gangguan-gangguan orang-orang yang akan melecehkan dirinya, ya. Sekali lagi, marilah nanti kita buka di surat Al-Ahzab ayat 59, Al-A'raf ayat 26, dan juga dalam surat An-Nur ayat 31. Nanti bisa dipelajari, ya. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai sekian, sampai di sini dulu. Sekali lagi, Islam itu indah, Islam itu solutif, Islam itu memberikan, ya, memberikan yang terbaik untuk kita. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran itu adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Maka satu cara, sekali lagi, yang selalu saya sampaikan, belajar dan terus belajar. Ketika kita mau melaksanakan satu ibadah tentang menutup aurat, pelajari apa dalilnya,
apa perintahnya, apa tujuannya. Ketika kita sudah mempunyai sesuatu itu dan kita melakukannya, disitulah kita akan mendapatkan kenyamanan. Ibadah bukan hanya sekedar itu ritual. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.